cetak, online dan sebagainya yang saya hormati. Terima kasih karena telah berkenan untuk memenuhi undangan kami. Saya di sini Otto Hasibuan, di samping saya adalah Profesor Firman Pangaribuan, di samping saya adalah Vanessa. Kami ini adalah kuasa hukum dari SMA BINUS, ya, Bina Nusantara, dan juga mewakili yayasan BINUS. Di samping saya ini adalah pihak dari BINUS, ya, Pak Hari, Haris. Kami membuat konferensi pers ini adalah sehubungan dengan banyaknya pemberitaan mengenai peristiwa yang dituduhkan kepada BINUS, yaitu seakan-akan BINUS melakukan pembiaran terhadap suatu peristiwa bullying, pelecehan seksual, dan juga pengeroyokan yang terjadi pada seorang siswa di BINUS ini, yaitu kejadian pada tanggal 30 Januari 2024 dan peristiwa tanggal 30 Januari 2024. 31. Dan mungkin teman-teman wartawan sebulan sudah menontonnya, baik di podcast, bahkan di media-media mainstream, di media cetak sudah beredar sebuah berita-berita tersebut. Yang terus terang sebenarnya ini adalah peristiwa yang sudah berjalan mulai bulan Januari sampai sekarang ini September, dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian, dan kita juga telah mempercayakan ini kepada pihak kepolisian. Tetapi entah kenapa baru bulan September ini menjadi berita yang sedikit rupa, yang sesungguhnya ini adalah peristiwa yang terjadi di antara para siswa dengan siswa, tetapi sekarang ini mulai menyerang dan diduga mencemarkan nama baik daripada BINUS. Oleh karena itu kami mungkin menceritakan sedikit dulu persoalannya, bahwa ada seorang anak siswa di SMA BINUS ini, yaitu dengan inisial Rafiq Elfian, ya. Saya sengaja membuka ini Rafiq Elfian tidak pakai inisial karena memang beliau sendiri, anak ini sendiri sudah membukanya sendiri di media sosial, di televisi, ya. Kalau dia hanya laporkan di polisi, kami juga tidak akan membuka, tapi dia sudah membuka di podcast dan sebagainya rupa. Di mana Rafiq Elfian ini adalah siswa di SMA Bina Nusantara. Kemudian dia mengaku di beberapa media, di podcast bahwa terjadi bullying terhadap dia, terjadi pengeroyokan kepada dia, bahkan juga ada pelecehan seksual. Nah, terhadap hal ini telah dia laporkan oleh orang tuanya, itu Bapak siapa namanya, Sudiarman, ya, tidak salah. Bapak Sudiarman, orang tua daripada siswa tersebut, telah melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, tentunya kami BINUS karena ini sudah dilaporkan kepolisian, kami tentunya sangat membantu semua pihak kepolisian, apa yang diperlukan, semua keterangan-keterangan kami sudah beritahukan. Nah, di dalam podcast tersebut ini diceritakan seakan-akan dia dipukuli, dikeroyok, kemudian dilecehkan, dilakukan pelecehan seksual pada dia. Yang tentunya kalau ini terjadi, ini adalah perbuatan ini dilakukan dan dituduhkan sama dia itu dilakukan oleh, di laporan pertama yang kami dapat itu ada 8 orang siswa yang lain.
kita prihatin kalau itu betul-betul terjadi. Ya, kita prihatin dan tentunya kita tidak membolehkan itu. Dan setelah terjadi hal itu, karena ada situasi dan demikian, kita juga sudah melakukan tindakan-tindakan pemeriksaan terhadap 8 orang ini. Yang kita temukan, ya, berdasarkan penglihatan kita secara visual, yaitu pengawasan dari manajemen SMA BINUS, ya, dan berdasarkan CCTV yang ada di sana, kami lihat itu tidak ada pengeroyokan, ya, tidak ada bullying, tidak ada pelecehan seksual, kecuali peristiwa itu tidak terlihat dan tidak diketahui oleh sekolah, dan itu hanya bisa dijelaskan, diceritakan oleh para pihak siswa yang terjadi, dan ini telah dilakukan oleh polisi, diperiksa oleh polisi. Jadi bawahnya si Rafi ini melaporkan dia dikeroyok, tapi selama ini terjadi adalah antara mereka sesama siswa saling dia melaporkan si siswa 8 orang ini. Pihak sekolah tentunya juga memberikan keterangan-keterangan terhadap hal ini, dan terhadap ini telah dilakukan oleh RJ, ya, Restoratif Justice, terhadap peristiwa itu. Karena ini mereka kan waktu itu ada yang masih di bawah umur, bahkan semua ini sekarang masih di bawah umur, kecuali si Rafiq sekarang mungkin karena sudah kelahirannya bulan Agustus, mungkin dia sudah menginjak 18 tahun sekarang. Tapi dulu peristiwa itu dia masih belum di bawah, masih berada di bawah umur. Nah, kenapa kami harus membuat suatu komplikasi ini? Karena akhirnya peristiwa ini kan terjadi antara siswa, ya. Manajemen memang tidak boleh tutup mata terhadap hal ini. Kita harus melakukan hal-hal yang terjadi hari ini. Nah, dan diketahui oleh manajemen bahwa berdasarkan CCTV yang kita lihat, nanti akan kita putar CCTV-nya, ya. Ternyata di sana itu yang terjadi adalah adanya, istilahnya siswa ini sepakat untuk bertinju, apa istilahnya itu, berkelahi. Nanti kita lihat, ya. Jadi mereka mengajak berkelahi, mereka meramai, tidak ada pengeroyokan. Jadi 1 lawan 1 berkelahi, setelah itu selesai, ya. Nanti kita lihat peristiwanya. Jadi tidak ada di sana itu, ada fakta memang perkelahian itu, dan videonya nanti kami tunjukkan. Walaupun sebenarnya kami tidak ingin menunjukkan ini, tapi karena sudah jadikan rupa pemberitaan seakan-akan BINUS ini menelantarkan, membiarkan kejadian itu terjadi kepada siswa-siswa, ini yang tidak boleh. Manajemen BINUS bertanggung jawab dan sudah melakukan apa-apapun yang diperlukan. Nah, ketika dia mengatakan bahwa dia dikatakan dibully, kita lihat faktanya adalah memang adalah perkelahian di antara mereka. Maka BINUS manajemen sudah menawarkan kepada yang bersangkutan, ya, agar kalau kau merasa ada sesuatu hal, merasa tidak nyaman untuk dengan teman-temanmu, sekolah menyiapkan dia untuk bisa belajar sendiri, terpisah daripada orang itu. Bahkan ditawarkan juga secara online, tapi dia tidak pernah mau menggunakan itu, sehingga hampir mulai dari Januari itu dia tidak masuk sekolah. Walaupun BINUS itu ditawarkan, kamu datang aja, kita buatkan fasilitas khusus dipisahkan dari yang lain, dan BINUS akan melindungi dia, menjaga dia kalau ada hal-hal seperti itu. Tetapi yang bersuara adalah ada peristiwa-peristiwa tentunya yang luput, ya, artinya yang tidak mungkin bisa 24 hours kita lihat sekolah itu, karena kejadiannya itu adalah seperti ini. Pada satu ketika ada jam sekolah, jam lebih kurang jam 1 siang lebih, ketika mereka break, ya, istirahat, dan kemudian mau masuk
mau masuk kelas, namanya mungkin anak-anak sekolah, kita tidak tahu mereka tidak masuk. Mereka tidak masuk sekolah, tapi justru terlambat masuk ke kelas kembali di siang itu. Kemudian kita lihat nanti di video nanti ya, ternyata mereka itu sebenarnya berbeda kelas. Tapi entah gimana cara mereka anak-anak ini, mereka akhirnya bisa mungkin sudah janjian datang ke toilet. Dan kita lihat nanti videonya, tidak ada di sana pemaksaan. Ya, tidak ada pemaksaan, tidak ada penyeretan, mereka datang masuk sendiri volunteer. Jadi saya bayangkan waktu kecil kita mungkin datang, mungkin ayo berantem yuk sana kalau you jago mungkin gitu ya. Saya nggak mengatakan seperti itu karena videonya kan bisu, jadi kita nggak lihat. Tapi dari video itu nanti kita lihat apa itu mereka masuk, ya jumlahnya umpamanya 14 orang, keluar juga 14 orang. Padahal diceritakan di dalam podcast itu seakan-akan dia bisa dipaksa datang ke toilet, kemudian dipukuli. Waktu datang ke toilet katanya sudah ada orang di dalam itu menunggu dia dan sebagainya. Bahkan dia dikatakan dipukuli oleh 3 orang. Nah, seperti itu. Berdasarkan fakta-fakta yang kami lihat ini, itu tidak ada. Kecuali ada peristiwa di luar itu yang kami tidak lihat, ada ini yang tentunya ini adalah ranah kepolisian. 8 orang ini kan diperiksa. Apakah betul mereka melakukan ini? Kalau mereka melakukan itu, tentunya ada proses hukum yang terjadi, ya. Polisi bisa mengusut kasusnya. Tetapi tuduhan yang dilontarkan seakan-akan BINUS melakukan pembiaran terhadap kejadian ini yang kami tolak secara tegas. Kalau dikatakan sekolah BINUS membiarkan adanya bullying, itu yang kami tolak secara tegas. Kalau dikatakan bahwa kita membiarkan adanya pelecehan seksual di sini, itu kami tolak secara tegas. Seperti yang katakan tadi, fakta-fakta itu di sini kami tidak lihat. Nah, yang kami lihat adalah dan diketahui oleh sekolah dan jujur manajemen mengatakan ada perkelahian itu, dan sehabis perkelahian itu nurse, ya macam perawat ya di sini ya, juga melihat bahwa si anak ini, pelapor ini ada apa kamu gitu ya, dibawa ke klinik dan akhirnya ada proses pemeriksaan. Tetapi yang pasti itu bukan peristiwa pengeroyokan berdasarkan CCTV yang kami lihat, berdasarkan daripada video yang kami lihat, ya, karena ada fakta-fakta ini. Tadi saya katakan kecuali anak-anak mengaku ada perlakuan yang tidak terlihat di dalam video ini. Itu, nah kalau itu terjadi tentunya tidak boleh dipersalahkan kepada BINUS, karena sudah kejadian terjadi di luar kemampuan daripada manajemen dan itu sudah diproses oleh polisi. Jadi mau dikatakan ini adalah peristiwa adalah kenakalan para siswa di antara para mereka. Ya, jadi kalau Anda lihat selama ini di podcast kan dikatakan seakan ada pengeroyokan, ada bullying, ada pelecehan seksual. Ini yang tidak benar.